Maria Samagami Teru adalah judul dari manga GL Jepang yang terkenal. Karena manganya sukses, lalu dibuatkan versi animenya yang ternyata sukses juga. Karena manga dan animenya sukses, akhirnya dibuat juga versi film live actionnya, yang kali ini akan aku review di dalam video ini. Halo guys, jumpa lagi di channel Smart Movie Girls, Smart Movie for Smart People. Film Maria Samagami Teru atau Maria Watches Over Us ini dirilis pada tahun 2010. Film ini dibuat sebagai kenang-kenangan untuk para penggemar Mermaid yang masih merindukan kisah dari Fukuzawa Yumi dan Ogasawara Sachiko ini, yang sebenarnya masih bisa dilanjutkan lagi ceritanya, karena total manganya ada 37 volume, tetapi yang diadaptasi ke dalam anime baru sampai volume 27 saja. Jadi masih ada 10 volume yang belum diadaptasi. Film live action ini disutradarai oleh Kotaro Terauchi berdasarkan manga yang ditulis oleh Oyuki Kono dengan Reine Hibiki sebagai ilustratornya. Tapi berhubung animenya saja sudah terdiri dari 4 season dengan total sebanyak 44 episode, jadi tentu saja nggak mungkin film live action ini bisa mengcover keseluruhan cerita dari animenya itu. Makanya yang paling tepat di sini, kalau menurut aku ya, film live action ini hanya dibuat sebagai kenang-kenangan aja untuk para penggemar Maria Samagami Teru atau Mermaid. Untuk itu, aku menganjurkan kepada teman-teman untuk menonton terlebih dahulu animenya atau membaca manganya terlebih dahulu sebelum menyaksikan film live action ini, supaya alur ceritanya bisa lebih dipahami karena karakter-karakter di dalam animenya itu sangat banyak dan memiliki hubungan personal yang sangat erat satu sama lainnya. Kisah GL atau Yuri di dalam film ini tergolong klasik guys. Bisa dikategorikan sebagai soft GL yang cenderung ke sisman. Adegannya sangat sopan, tidak ada unsur GL yang hard, bahkan adegan cium saja tidak ada. Jadi Maria Samagami Teru ini cocok ditonton oleh para penggemar kisah soft GL. Jadi jangan bayangin adegan di dalam film ini kayak yang ada di dalam drama GL Thailand misalnya. Bukan seperti itu. Dia itu lebih mirip dengan drama pendek soft GL buatan China. Kalau di Jepang sana tema soft GL seperti ini, kalau nggak salah ya, itu dikategorikan sebagai genre kelas S. Tapi kalau sekarang rasanya sudah sangat jarang soft GL seperti kelas S ini dijumpai di dalam anime Yuri Jepang. Makanya aku bilang Maria Samagami Teru ini sudah termasuk GL klasik di zaman sekarang ini. Anime hard GL sekarang banyak di Jepang, tapi soft GL sudah lebih jarang dibuat. Tapi teman-teman, jangan pernah meremehkan kisah soft GL ini loh. Karena menurut aku pribadi, soft GL itu terasa lebih sweet loh daripada hard GL. Kalau nonton soft GL itu bisa meninggalkan kesan yang mendalam dan hati kita bisa menjadi hangat. Gak percaya? Coba kalian tonton sendiri dan coba rasakan. Bener gak kata aku ini? Buktinya guys, penggemar Mermaid ini sampai sekarang masih banyak jumlahnya. Dan mereka masih mengingat-ingat kisah GL ini dengan jelas. Aku saja contohnya, sampai sekarang aku masih berharap animenya itu akan dilanjutkan lagi ke season 5. Biarlah dibuat sampai tamat, sampai volume 37 selesai, sesuai dengan manganya itu. Biar kita yang nonton benar-benar dipuaskan hatinya karena diadaptasi sampai benar-benar tamat ceritanya. Lalu Maria Samagami Teru ini ceritanya tentang apa? Sebenarnya ceritanya sangat sederhana. 80% ceritanya hanya berlatar belakang di sebuah sekolah keputrian yang semua siswanya adalah kaum wanita. Gak ada siswa pria di sekolah ini. Sekolah ini adalah sebuah sekolah Katolik bernama Akademi Lilian dan ceritanya terjadi di dalam SMU. SMU Lilian ini sangat terkenal dan ketat di dalam disiplin dan di dalam mendidik siswi-siswinya.
Jadi sudah tentu para siswi yang lulus dari Akademi Lilian adalah lulusan yang berkualitas. Lalu cerita tentang anak sekolah aja kok bisa sampai terkenal begitu ya? Makanya teman-teman, jangan meremehkan cerita yang sangat sederhana. Karena cerita yang sangat sederhana ini memiliki alur cerita yang sangat indah dan memikat. Karakter tokoh-tokohnya sangat menawan. Walaupun plot ceritanya agak pelan, tapi begitu ditonton, kita bisa menjadi penasaran akan kelanjutannya. Dan cukup seru juga ceritanya. Dan yang paling mengejutkan adalah ceritanya bisa membuat kita menjadi baper loh. Nah, SMU Lilian ini memiliki sebuah tradisi atau aturan yang sudah berlangsung sejak lama dan sudah berjalan dari generasi ke generasi, yaitu para siswi di sekolah ini dipimpin oleh sekelompok anggota dari Dewan OSIS atau yang disebut dengan Dewan Yamayuri, yang ketuanya itu terdiri dari 3 orang. Nama-nama dari ketiga orang ketua Dewan OSIS ini diambil dari nama-nama bunga mawar yang tumbuh di taman sekolah. Ada 3 jenis bunga mawar yang dipakai sebagai nama, yaitu mawar merah atau Rosa chinensis, mawar kuning atau Rosa foetida, dan mawar putih atau Rosa gigantea. Ketiga orang ketua dari Dewan OSIS ini sangat terkenal. Mereka dipilih dari antara siswi yang memiliki kualitas terbaik. Bisa karena tingkat intelektualnya, prestasi belajarnya, keahlian dan keterampilannya yang tinggi, bakat seni dan prestasi olahraganya, atau karena kualitas kepribadiannya yang menarik, bagus, dan menawan. Jadi, untuk bisa terpilih menjadi anggota Dewan OSIS ini nggak gampang dan nggak bisa sembarangan. Hanya siswi-siswi unggulan yang bisa terpilih menjadi anggota OSIS ini. Jadi nggak heran jika para ketua dari Dewan OSIS ini begitu terkenal dan dikagumi di sekolah. Para siswi banyak yang memuja dan mengidolakan ketiga orang ketua atau ketiga Rosa ini. Mereka-mereka ini sudah seperti idol di SMU Lilian. Kira-kira begitulah teman-teman. Tradisi atau aturan kedua di Akademi Lilian ini adalah di saat para Rosa ini sudah naik ke kelas 2 SMU, para Rosa ini diwajibkan untuk segera memilih adik kelas mereka sebagai calon untuk menggantikan jabatan mereka sebagai ketua OSIS jika mereka sudah lulus nanti. Dan ketiga orang Rosa ini diharuskan untuk mendidik dan membimbing para pengganti mereka ini agar begitu mereka lulus dari SMU, para penggantinya ini sudah siap untuk menggantikan mereka sebagai ketua OSIS. Demikian juga halnya dengan para calon ketua OSIS atau wakil ketua OSIS yang disebut dengan N-Bottom ini. Di saat mereka naik ke kelas 2 SMU, mereka juga diwajibkan untuk memilih seorang adik kelas mereka sebagai calon untuk menggantikan mereka sebagai N-Bottom yang berikutnya. Nah, alur cerita dari kisah Maria sama Gamiteru ini berfokus kepada para ketua OSIS dan para wakilnya ini. Antara Rosa chinensis dengan Rosa chinensis N-Bottom, antara Rosa gigantea dengan Rosa gigantea N-Bottom, dan antara Rosa foetida dengan Rosa foetida N-Bottom. Jadi mereka berenam inilah yang menjadi protagonis utama di dalam kisah ini. Namanya juga sekolah keputrian yang tidak ada siswa prianya. Jadi apabila di sekolah tersebut mendadak terbit rasa cinta di antara para siswi, apakah itu adalah sesuatu yang aneh? Kalau menurut aku ya, hal seperti ini bisa aja terjadi. Dan kemungkinan terjadi itu cukup besar. Yang jelas, para N-Bottom ini menaruh hormat dan mengagumi ketuanya masing-masing. Mereka setiap hari bertemu, bergaul, belajar, beraktivitas, dan berinteraksi dengan ketuanya bersama-sama selama 2-3 tahun di sekolah. Jadi, ya wajar aja jika rasa kagum dan memuja itu berubah menjadi kasih persaudaraan yang mendalam atau bahkan berkembang menjadi perasaan romantik. Dan kisah Maria sama Gamiteru ini akan berfokus kepada 2 orang tokoh sentralnya, yaitu Ogasawara Sachiko sebagai Rosa chinensis dan Fukuzawa Yumi sebagai Rosa chinensis N-Bottom.
Di dalam animenya dilukiskan dengan jelas dan runtun bagaimana perkembangan hubungan dan perasaan di antara Sachiko dan Yumi. Dari mulai sebagai kakak kelas dengan adik kelas, lalu seiring dengan berjalannya waktu, perasaan mereka lalu meningkat menjadi kasih sayang seperti kakak perempuan dengan adik perempuannya, sampai akhirnya lalu berkembang menjadi perasaan romantik satu sama lainnya. Sachiko adalah seorang siswi teladan dan adalah siswi yang paling populer di SMU Lilian. Sachiko itu berwajah cantik, pintar, siswi berprestasi yang bisa segala-galanya, pandai bermain piano, terampil di dalam segala bidang, dan berasal dari keluarga yang sangat kaya. Ia adalah anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga. Tapi ia bukanlah anak manja. Sachiko itu berwatak halus, lembut dan anggun, dengan pembawaan yang cool dan agak dingin. Jadi adalah wajar jika Sachiko adalah idola di sekolah. Saat Sachiko bertemu dengan Yumi, Sachiko masih menjabat sebagai Rosa Kinensis and Botten. Dia belum menjadi Rosa Kinensis. Sedangkan Yumi adalah murid kelas 1 SMU dan adalah adik kelas dari Sachiko. Sebaliknya dari Sachiko, Yumi adalah seorang siswi yang biasa-biasa saja. Prestasi belajar Yumi sedang-sedang saja. Dia bukanlah siswi yang pintar, tapi bukan juga siswi yang bodoh. Yumi juga bukan siswi yang menonjol di sekolah, yang menguasai segala hal. Ia tidak ikut klub apapun, ia juga tidak populer di sekolah. Tapi Yumi berwajah manis, berwatak ceria, polos, jujur, gampang bergaul dan disukai oleh semua orang. Tapi agak gak pede. Yumi juga berasal dari keluarga kelas menengah yang bukanlah keluarga kaya. Lalu kenapa Sachiko bisa menyukai Yumi? Itu karena sifat Yumi yang ceria, polos, jujur, dan gampang bergaul. Di balik semua kelebihannya, ternyata Sachiko itu adalah gadis yang kuper, yang agak sulit untuk bersosialisasi. Jadi begitu bertemu dengan Yumi yang ceria, dan berkat Yumi, Sachiko berubah menjadi pribadi yang lebih ramah dan luwes. Dan ia merasa nyaman dengan kepribadiannya yang sekarang. Dan adalah tidak sulit bagi Yumi untuk menyukai Sachiko. Yumi sangat kagum pada Sachiko yang cantik, pintar, dan bisa segala-galanya. Sachiko ibarat seorang dewi bagi Yumi. Ia memuja Sachiko. Dengan Sachiko di dekatnya, Yumi merasa tenang dan terlindung, dan ada tempat yang bisa ia jadikan sandaran jika ia menghadapi masalah. Lalu bagaimana Sachiko bisa bertemu dengan Yumi? Itu karena di suatu pagi, di saat Yumi sedang berdiri berdoa di depan patung Bunda Maria di dalam gerbang sekolah, Sachiko yang sedang lewat di situ tiba-tiba menghampiri Yumi dan secara refleks tangan Sachiko langsung merapikan pita kera baju seragam Yumi. Sachiko memang mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu dia tidak suka melihat baju seragam siswi yang tidak rapi. Dia pasti akan merapikan baju seragam siswi tersebut. Peristiwa merapikan pita ini menjadi sebuah adegan yang sangat terkenal dan ikonik di dalam kisah Maria sama Gamiteru, yang bahkan pernah dicontek oleh beberapa anime yuri lainnya. Adalah merupakan sebuah tradisi di antara para Rosa dengan N-Bottennya, yaitu tak kala sang Rosa ingin meminang sang adik kelas untuk menjadi wakilnya atau N-Bottennya, maka sang Rosa harus menyerahkan kalung rosarionya kepada sang N-Botten. Ketika sang N-Botten mau menerima rosario tersebut, maka itu berarti si N-Botten ini berkenan untuk dipilih secara resmi. Pada awalnya, Yumi tidak menyangka bahwa Sachiko mau memilihnya menjadi N-Bottennya. Yumi merasa minder untuk menjadi N-Bottennya Sachiko. Jadi di saat Sachiko menyerahkan rosarionya kepada Yumi, Yumi malah menolaknya karena Yumi merasa dirinya tidak sepadan untuk dipilih oleh Sachiko. Dan sebaliknya menjadi marah, Sachiko malah menjadi semakin penasaran terhadap Yumi dan bertekad untuk menaklukkan hati Yumi. Dan akhirnya Yumi mau menerima juga rosario dari Sachiko. Itu karena kedua orang gadis ini sudah mengalami peristiwa yang akhirnya membuat hati mereka menjadi kompak dan sejalan. Lalu apakah Maria sama Gamiteru cuma menceritakan kisah tentang Sachiko dan Yumi saja? Oh, sudah pasti tidak dong, karena dua pasang Rosa dan N-Bottennya yang lain juga memiliki kisah yang menarik di antara mereka.
Tapi kisah di antara mereka hanya sebatas kisah persaudaraan saja. Tidak ada hal-hal romantik yang terjadi di antara mereka. Di dalam anime Maria sama Gamiteru terselip sebuah kisah GL yang cukup menarik antara Satosei dan Shiori. Satosei ini adalah sang rosa giganti dan Shiori itu adalah kekasihnya di sekolah. Tapi kisah yang berakhir sad ending ini hanya ada di manga dan animenya saja. Satosei ini juga seorang tokoh yang cukup digemari di dalam kisah Maria sama Gamiteru ini. Dan Sei ini memiliki fans yang cukup banyak di kalangan penggemar anime Yuri. Sekarang aku akan memperkenalkan ke-8 karakter utama di dalam kisah Maria sama Gamiteru ini. Yang pertama adalah Ogasawara Sachiko, sang Rosa Kinensis and Botan. Di dalam film live action ini, Sachiko belum menjabat sebagai Rosa Kinensis. Di sini, Sachiko diceritakan adalah seorang gadis yang membenci kaum pria. Kebencian Sachiko terhadap kaum pria itu dipicu oleh kelakuan ayahnya Sachiko yang mempoligami ibunya Sachiko. Sachiko diperankan oleh Haru yang saat bermain di film ini berusia 19 tahun. Yang kedua adalah Fukuzawa Yumi, sang calon Rosa Kinensis and Botan yang baru. Yumi diperankan oleh Miki Honoka atau Yahagi Honoka, yang di saat bermain di film ini masih berusia 13 tahun, yang berarti masih bocil waktu itu. Tapi lumayan cocoklah menjadi Yumi. Yang ketiga adalah Mizuno Yoko, sang Rosa Kinensis yang diperankan oleh Hirata Kaoru. Mizuno Yoko adalah kakak kelas dari Sachiko. Yoko adalah seorang gadis yang sangat dewasa dan bijaksana. Yoko sangat mengenal watak Sachiko yang keras dan gigih, dan karena itulah ia sangat heran ketika melihat Sachiko bisa berubah karena Yumi. Maka itu Yoko menjadi sangat respect terhadap Yumi. Yang keempat adalah Satosei, sang Rosa giganti yang diperankan oleh Takizawa Karen. Sei ini sangat suka menggoda Yumi karena melihat gadis itu sangat lucu. Perbuatannya ini sering membuat hati Sachiko menjadi cemburu karena melihat keakraban di antara Sei dan Yumi. Sei yang sehari-harinya terlihat riang gembira dan senang bercanda ini ternyata menyimpan perasaan sakit yang mendalam di dalam hatinya karena perpisahannya dengan Shiori, kekasihnya. Yang kelima adalah Todo Shimako, sang Rosa giganti and Botan yang diperankan oleh Takada Riho. Sebenarnya Shimako ini adalah pilihan pertama Sachiko sebagai calon and Botan-nya. Tapi Shimako menolak Sachiko karena merasa dirinya tidak cocok dengan Sachiko. Yang keenam adalah Tori Eriko, sang Rosa Futida yang diperankan oleh Akiyama Nana. Eriko adalah satu-satunya ketua OSIS yang tidak melanjutkan kuliahnya setelah tamat dari SMU dan memilih untuk menikah di usia yang muda. Yang ketujuh adalah Hasekura Rei, sang Rosa Futida and Botan yang diperankan oleh Sakata Rikako. Rei dan Yoshino adalah saudara sepupu. Rei memilih Yoshino sebagai calon penggantinya kelak. Rei sangat protektif terhadap Yoshino karena ia sangat menyayangi sepupunya ini. Sikap protektif Rei ini seringkali memicu pertengkaran di antara Rei dan Yoshino. Yang kedelapan adalah Shimasu Yoshino, sang calon Rosa Futida and Botan yang baru yang diperankan oleh Miyake Hitomi. Yoshino adalah saudara sepupunya Rei. Yoshino menderita kelainan jantung sejak kecil. Jadi ia tidak boleh beraktivitas terlalu lelah. Dokter menganjurkan Yoshino untuk melakukan operasi jantung, tapi Yoshino menolaknya karena takut. Tapi akhirnya Yoshino melakukan operasi juga, berkat nasihat dari Yumi. Setelah dioperasi, ternyata kesehatan Yoshino menjadi berangsur-angsur membaik dan staminanya menjadi lebih kuat setelah dioperasi. Tentu saja di dalam film live action ini kita tidak bisa melihat perkembangan karakter dari tokoh-tokohnya seperti di dalam anime atau manga. Sebab film ini hanya berdurasi sekitar 1,5 jam saja. Alur ceritanya hanya sampai pada kisah Sachiko menyerahkan Rosario-nya kepada Yumi dan berhasil menjadikan Yumi sebagai calon and Botan-nya yang baru.
Tapi lumayanlah film ini jika dijadikan sebagai kenang-kenangan bagi para penggemar Marimite. Demikianlah pembahasan dan review film Maria sama Gamiteru live action sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.